Oke, itu mungkin untuk yang materi yang pertama di transformasi balikan. Kita akan kembali lagi, Anda bisa saksikan di video yang kedua untuk materi transformasi linear umum. Misalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga, dan B adalah U1, U2, dan UN adalah basis untuk V, dan B aksen adalah di sini, berarti di sini adalah B ya. Di sini adalah B aksen, adalah V1, V2, V adalah basis untuk W, dan T titik 2V menuju W adalah transformasi linear, maka kita bisa gambarkan seperti ini. Ini A vektor di N dimensional atau A vektor di R pangkat N, kita bisa tulis seperti ini dimensinya. Kemudian ini vektor A vektor di W M dimensional dan A vektor di R pangkat M. Oke. Kemudian untuk memetakan dari X, dari domain X menjadi TX, maka kita perlu T-maps, pemetaan T dari V ke dalam W, dan sebaliknya kita misalnya dari XB, mestinya menuju TX B aksen, kita perlu multiplikasi dari A maps R pangkat N ke dalam R pangkat M. Nah, bagaimana caranya kita mencari matriks A yang membawa dari dimensi B atau X dalam kurung B sama dengan TX dalam kurung B aksen. Oke. Maka A kali XB ini itu sama dengan T dalam kurung X B aksen, atau matriks A atau T B aksen, B disebut matriks T yang relatif terhadap basis B dan B aksen. Mari kita perhatikan, XB ini adalah vektor koordinat dari X terhadap basis B, dan XB itu adanya di Rn. Kemudian TX B aksen yang ini adalah vektor koordinat dari TX terhadap basis di B aksen. Dan TX B aksen itu adanya di R pangkat M. Nah, matriks A tersebut kita bisa cari dengan menggunakan ini A sama dengan matriks T B aksen, B sama dengan T U1 B aksen, kemudian T U2 B aksen, T UN B aksen. Misalkan T titik 2 R pangkat N menuju R pangkat M adalah transformasi linear, maka B adalah basis standar untuk Rn dan B aksen adalah matriks standar untuk R pangkat M, sehingga berlaku dalam kurung T B aksen, B sama dengan dalam kurung T. Maka teoremanya misalkan T1.2U menuju V dan T2.2V menuju W adalah transformasi linear, maka B adalah basis untuk U, B double aksen adalah basis untuk V, dan B aksen adalah basis untuk W. Dan sehingga ini berlaku T2.T1 B aksen, B sama dengan T2 B aksen, B double aksen kali T1 B double aksen, B. Nanti mungkin akan lebih jelas ketika kita bisa mengerjakan soal. Sementara ini Anda bisa menyimak dari penjelasan ini. Misalkan T.2V menuju V adalah operator linear dan B adalah basis untuk V, maka pernyataan ini ekuivalen. Operator linear T merupakan fungsi satu-satu dan matriks T B itu dapat dibalik. Maka pernyataan tersebut berlaku, inverse dari T B sama dengan T inverse kemudian B. Contoh 1, misalkan kita memetakan dari R2 menuju R2 ada transformasi linear yang didefinisikan dengan Tx1, x2 sama dengan x1 plus x2, 2x1, x2. Tentukan matriks T yang relatif terhadap basis B 1,2, min 1,1 dan B aksen sama dengan 1,0, 0,1. Yang pertama, maka yang dicari adalah matriks A-nya ya. A sama dengan pemetaan dari ini T, transformasi T dari 1,2 basisnya, T, min 1,1 ya. Maka kita bisa masukkan dari T 1,2 ini, kita masukkan ke persamaan yang ini. Maka kita dapat hasil transformasinya adalah X1-nya 1, X2-nya 2, yang 1 ditambah 2,
ini X1 plus X2 jadi sama dengan 3. Yang kedua 2X1 min X2, 2 kali 2 kali 1, 2 min X2 nya 2 jadi 0, 3,0. Kemudian untuk yang T-1 juga kita masukkan ke persamaan yang ini, X1 plus X2 min 1 plus min 1 sama dengan 0, dan 2X1 min X2, 2 kali min 1 itu min 2, min 1 sama dengan min 3, jadi 0,3 hasil transformasi dari basis ini dengan menggunakan operator transformasi T. Maka T1,2 dan T min 1,1 relatif terhadap basis B aksen. Maka kita masukkan dengan hasil ini, hasil T1,2 tadi hasilnya kan 3,0 ya. Jadi ini yang 3 itu dikalikan dengan matriks yang basisnya yang ingin kita cari. Jadi 3 kali 1,0, kemudian yang kedua 0 kali basisnya 0,1. Demikian juga untuk T-1,1, 0 kali 1,0 basis B aksennya dan min 3 kali 0,1. Maka kita dapat T dalam kurung T kurung buka 1,2 B aksen itu sama dengan hasil dari sini 3 kali 1, 3 ditambah 0, 0, jadi 3. 3 kali 0, 0, 0 kali 0, 0 kali 1, 0. Jadi sini adalah 0. Sementara untuk T-1,1 transformasi di B aksennya sama dengan 0 kali 1, 0, min 3 kali 0, 0. 0 kali 0, 0, min 3 kali 1, min 3. Jadi hasilnya adalah yang ini. Jadi 3, 0, dan 0, min 3. Jadi matriks A-nya dari soal ini adalah 3, 0, dan 0, min 3. Demikian untuk transformasi umum ketika kita disuruh menentukan matriks T relatif terhadap basis B 1,2 dan min 1,1 dan B aksen 1,0, 0,1. Soal yang berikutnya, jika kita punya matriks di dimensi 2, dipetakan ke dimensi 2, diberikan sebagai berikut. Dari dimensi 2 ke dimensi 3 ya. T X1, X2 sama dengan X2 min 5X1 plus 13X2 min 7X1 plus 16X2. Tentukan matriks T B aksen, B yang relatif terhadap basis B sama dengan U1, U2. B aksen sama dengan U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen, di mana U1 sama dengan 31, U2 52, U1 aksen 1,0 min 1, U2 aksen sama dengan min 122, dan U3 aksen sama dengan 012. Maka solusinya adalah kita masukkan dengan, jadi U1 sama U2 ini kita masukkan dengan menggunakan transformasi ini. Jadi yang pertama TU1 berarti kita masukkan X2, X2-nya adalah 1, ini ya. Kemudian yang kedua, min 5X1 ditambah 13X2, berarti min 5. Jadi kalau yang U1 sama dengan, ini U1 ya. X2-nya kan 31 ya, jadi 1. Kemudian X2-nya min 5 kali 3 ditambah 13 kali 1. Kemudian min 7 kali 3 ditambah 16 kali 1 ya. Hasilnya adalah ini 1, min 2, dan min 5. Demikian juga untuk TU2. Anda bisa masukkan ini ke transformasi ini, maka kita bisa mendapatkan 2, 1, dan min 3. Oke, jadi kita tulis TU1 tadi sama dengan 1 min 2 min 5 ya, kalau Anda masih ingat. TU2 itu sama dengan 2, 1, min 3. Nah, kemudian U1 aksen, tadi yang di soalnya harus kita tulis di sini. U1 aksen itu sama dengan 1, 0, min 1. U aksen 2 itu sama dengan min 1, 2, 2. Dan U aksen 3 itu sama dengan 0, 1, 2 ya dari soal. Oleh karena itu kita harus menentukan hubungan, jadi T
TU1 itu kan 1 min 2 min 5. Jadi 1 min 2 min 5 didapat dari 3 vektor ini. Jadi U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen. Jadi misalnya di sini kita bisa V1 dikurangi 2 V3. Jadi 1 0 min 1 dikurangi 2 kali 0 1 2. Dapatnya adalah ini. 1 min 2 min 5. Atau misalnya Anda punya transformasi T yang lain. Misalnya Anda punya transformasi yang lain juga Anda bisa menggunakan T itu. Kemudian untuk T2, 2 1 min 3 didapat dengan 3 kali V1, 3 kali 1,0 min 1 ditambah 1 kali min 122 dikurangi 1 kali 012. Maka kita dapat matriks T2 min 1 3. Jelas ya di sini. Jadi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan hubungan antara TU1 di sini dengan TU1 di sini adalah kita menggunakan ini. Matriks U1 aksen, U2 aksen, dan U3 aksen. Jadi 1 min 2 min 5 itu didapat dari mana? Misalnya V1 min 2 kali V3. Atau misalnya di jawaban yang lain V1 min 2 V2 misalnya. Anda juga bisa menggunakan misalnya. Atau transformasi linear yang lain. Maka TU1 memb aksen sehingga kita dapat dari matriks ini kita jabarkan 1 0 min 2 karena V2-nya kan nggak ada. Yang TU2 B aksen sama dengan 3 1 min 1. Maka matriks dari T B aksen, B itu sama dengan dalam kurung T U1 B aksen, T U2 B aksen sama dengan kita gabungkan 1 0 min 2 dan 3 1 min 1. Oke, mungkin itu untuk contoh yang kedua. Kemudian ini PR ya 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Oke, ada 6 soal, cuma ini saya salah mengcrop, jadi nomor 6 sama dengan nomor 5. Jadi nanti ini soalnya 1 2 3 ini adalah PR ya. 1 2 3 4 5, kemudian ini adalah nomor 6 ya. Nomor 6. Oke, yang ini untuk latihan Anda di rumah tidak usah dikumpulkan. Oke, soalnya nanti saya akan coba buatkan jawabannya bersama sistem mata kuliah di aljabar linear. Silahkan kirim jawaban Anda melalui emas. Dan oh ya, untuk yang video yang pertama tadi, Anda mungkin baru bisa menyaksikan karena tadi ada sedikit kesalahan teknis dalam penyiapan videonya. Jadi Anda silahkan buka videonya, nanti Anda mulai menit kedua baru muncul suara saya. Demikian atas perhatiannya. Semoga Anda tetap sehat selalu. Dan informasi untuk UAS akan saya sampaikan menyusul ya. Tapi UASnya sesuai dengan jadwal di SIAK NG. Soalnya ada 5, waktunya 100 atau 102 menit. Saya akan informasikan lagi perihal UAS ketika udah ada kesepakatan dari tim dosen. Demikian. Terima kasih. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan semua chapter di aljabar linear ini. Kurang lebihnya saya sebagai fasilitator di sini, dosen aljabar linear ini meminta maaf apabila dalam penyampaiannya banyak sekali kekurangan. Tetap semangat dan kita akan UAS setelah Lebaran ya. Jangan lupa tetap terus latihan. Nanti jika saya menemukan ada soal-soal yang kira-kira bagus untuk latihan, saya akan coba kirimkan solusinya untuk Anda. Demikian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.